Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan penjelasan dan simulasi langkah-langkah Teams Games Turnamen. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 2 ada saya sendiri, Erika Diartna Cahaning Tias. Bisa di next. Oh ya, dari kelompok 2 ada saya sendiri, Erika Diartna Cahaning Tias dengan NIM 21031160060. Kemudian ada rekan saya, Rensa. Silakan Rensa untuk perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Ransa Hanil Azhara dengan NIM 210311600703. Kemudian yang terakhir ada Husna. Silakan Husna. Baik, perkenalkan saya Husna Hamidah dengan NIM 1903161615288. Baik, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai simulasinya dan sebelum kita mengetahui gimana sih langkah-langkah dari Teams grup turnamen ini, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu Teams grup turnamen. Nah, untuk pengertiannya ini akan dijelaskan oleh Husna. Silakan Husna. Baik, terima kasih waktunya. Saya mulai untuk apa itu TGT atau Teams Games Turnamen. Menurut para ahli, menurut Slavin, TGT adalah model pembelajaran di mana para siswa berlomba sebagai wakil dari tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Pembelajaran diawali dengan anak bekerja sama menyelesaikan tugas dalam satu kelompok. Kemudian salah satu anak mewakili kelompoknya untuk berlomba dengan kelompok lain. Selanjutnya ada pendapat menurut Trianto menjelaskan bahwa TGT adalah model pembelajaran di mana siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. Kemudian ada pendapat dari Kurniasih, Teams Games Turnamen atau TGT adalah salah satu tipe atau metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. Dan yang terakhir, menurut Kusumandari, yaitu Teams Game Turnamen atau TGT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku, atau ras yang berbeda. Selanjutnya, next. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Teams Game Turnamen ini merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan serta reinforcement atau penguatan. Jadi, aktivitas belajar dengan model rancangan kooperatif model TGT ini memungkinkan siswa belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya, next. Nah, ini ada ciri-ciri dari Teams Game Turnamen atau TGT. Itu pertama, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Di sini siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku yang berbeda. Dengan adanya heterogenitas anggota kelompok, diharuskan siswa dapat memotivasi siswa untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan berkemampuan yang lebih dengan siswa yang berkemampuan kurang. Hal ini dapat menyebabkan siswa menumbuhkan rasa kesadaran diri dalam bahwa belajar secara kooperatif itu sangat menyenangkan. Selanjutnya ada games turnamen. Dalam permainan ini, setiap siswa itu bersaing merupakan wakil dari kelompoknya. Jadi siswa itu mewakili setiap kelompoknya. Kemudian permainan ini juga dapat dilakukan berkali-kali dengan
Salah satu syarat itu bahwa setiap peserta harus mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemain, penantang, ataupun pembaca soal. Selanjutnya, setiap pemain kembali kepada kelompok asalnya dan melaporkan poin kepada ketua kelompok. Dan ciri yang terakhir ada penghargaan kelompok. Dalam penghargaan kelompok ini, hal yang menjadi perhitungannya adalah poin setiap anggota kelompok. Jadi poin dari setiap anggota kelompok akan dihitung rata-ratanya sebagai poin kelompok. Dan poin kelompok itu dapat menentukan penghargaan dari setiap kelompok. Baik, seperti itu penjelasan dari Teams Game Turnamen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, kita sudah mengetahui bersama-sama ya ciri-ciri game Teams game turnamen itu seperti apa, kemudian pengertiannya sebenarnya tuh TGT itu seperti apa gitu. Jadi kita sudah memiliki gambaran. Nah, setelah itu kita akan mengetahui langkah-langkah melakukan pembelajaran TGT itu seperti apa. Oke, next. Nah, oke, langkah-langkah yang pertama adalah presentasi kelas. Nah, di presentasi kelas ini itu guru atau pendidik itu sebagai presentator gitu. Guru yang mempresentasikan mengenai materi pembelajaran yang akan dilakukan hari ini, yang akan dibahas hari ini tuh materinya apa aja. Nah, itu guru yang mempresentasikan. Oke, selanjutnya next. Nah, ada lagi pembentukan kelompok. Jadi setelah guru mempresentasikan, presentasinya itu lebih ke inti-intinya saja gitu ya teman-teman. Kira-kira pembelajaran hari ini tuh apa aja gitu. Nah, setelah itu guru akan membentuk kelompok. Kelompok ini terdiri 4-5 orang. Jadi misal satu kelas nih ada 30 anak, ya udah berarti dibagi 5-5, ada 6 kelompok seperti itu. Dan kelompoknya itu harus heterogen. Jadi kita tidak memandang, oh ini yang pinter dikelompokin jadi satu, enggak. Kita heterogen, kita acak yang punya kemampuan matematika, yang punya kemampuan menghafal, kemampuan apapun, kita gabung jadi satu gitu. Next. Nah, kemudian setelah dimulai pembagian kelompok, jadi pembagian kelompok itu dibagi, mereka langsung diskusi, diberi waktu untuk diskusi, seperti itu ya. Nah, setelah diskusi mereka berakhir, langsung dilakukan game turnamen. Nah, di game turnamen ini itu semacam cerdas cermat gitu, teman-teman. Jadi, nanti guru memberikan soal, kemudian salah satu anggota kelompok ada yang mengangkat tangan atau mengatakan saya Bu atau bagaimana nanti, nah dia itu yang menjawab. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada penghargaan kelompok. Jadi setelah mereka itu tahu, tadi kan sudah game menjawab soal gitu ya, menjawab soal. Nah, habis itu kan kita ketahui nih berapa kelompok yang mendapatkan skor paling banyak, terus kelompok ini skornya berapa, itu kita tahu kan. Nah, itu kita bisa menentukan kelompok yang terbaik dari skor-skor tadi. Nah, kelompok yang terbaik ini bisa langsung kita ucapin selamat, kita nobatkan sebagai kelompok terbaik pertemuan kali ini, seperti itu. Itu bentuk penghargaannya, teman-teman. Nah, setelah penghargaan ini, berarti pembelajaran ini itu selesai, gitu. Nah, untuk simulasinya, saya akan coba untuk mempraktekkan. Di sini saya sebagai gurunya atau pendidiknya dan rekan saya Rensa dan Husna itu sebagai perwakilan dari siswanya, seperti itu. Coba Rensa, saya mau share screen sebentar. Oke. Baik, ini ya teman-teman. Nah, ini saya misalkan bahwa saya ini sebagai guru atau pendidiknya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan anak-anak semua. Nah,
di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat nih. Nah, untuk pembahasan kali ini, Bu Guru mau membuat sebuah tim atau kelompok, dan ini tujuannya nanti untuk mengikuti sebuah games. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan bermain games, teman-teman. Nah, sebelum bermain gamenya dan pembentukan kelompoknya, Bu Guru akan menjelaskan sedikit materi tentang hari ini. Materinya yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Nah, ini di sini ada angka menunjukkan negatif 2, ada 27, ada 3.265, itu adalah contoh-contoh bilangan bulat. Nah, dari contoh-contoh itu kita bisa tahu nih, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran lambang atau simbol untuk mewakili bilangan disebut dengan angka atau lambang bilangan. Nah, ada beberapa jenis bilangan, diantaranya bilangan asli, bilangan bulat, bilangan caca, bilangan prima, dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dari bilangan tersebut, yaitu bilangan bulat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu nih, bilangan bulat itu yang seperti apa ya. Nah, saya next. Kita sudah tahu contoh bilangan bulat tadi ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke operasi bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat. Nah, anak-anak tahu ya operasi hitung bilangan bulat dari SD, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita sudah ketahui bersama, dari SD kita sudah diajarkan ya, kalau ada perkalian, ada penjumlahan, itu yang dikerjakan dulu yang perkalian. Sudah ada seperti itu dari kita SD. Nah, sekarang di pembelajaran pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan, yakni ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, ini akan saya bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok, per kelompok ada 4 orang. Nah, nanti satu kelompoknya itu silahkan membahas tentang operasi hitung bilangan ini. Nah, setelah itu untuk melihat nih gimana sih kemampuan dari setiap kelompoknya, nanti akan ada games-nya teman-teman. Nah, di games ini itu kalian harus mengejar skor tertinggi, karena nanti di skor tertinggi itu kita punya penghargaan sendiri gitu ya. Oke, saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 adalah si A, B, C, dan D, kemudian dan seterusnya. Nah, kelompoknya sudah saya bagi ya, teman-teman semua. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu tentang operasi hitung bilangan bulat. Dicoba dulu dikerjakan soal-soal yang menyangkut tentang operasi hitung bilangan bulat ini. Baik, untuk teman-teman saya beri waktu 30 menit ya untuk berdiskusi, karena ini materinya sangat mudah dan sudah pernah diterapkan di SD, jadi saya yakin teman-teman sudah bisa ya. Baik, karena sudah 30 menit waktunya berdiskusi selesai, saya akan memberi soal nih. Nanti silahkan dari kelompok manapun boleh untuk mengajukan diri gitu ya. Bisa angkat tangan ya kalau yang mau. Bentar. Saya perlihatkan soalnya. Ini hanya ada 3 soal, teman-teman. Oke, soal pertama. Inilah. Nah, oke, soal yang pertama bisa dilihat ya. Oke, soal yang pertama. Nilai dari 40 ditambah negatif 57. Siapa yang bisa? Silahkan untuk raise hand. Oke, langsung dari perwakilan kelompok 2, silahkan.
Maaf, suaranya tidak terdengar. Izin menjawab, jawabannya min 17. Baik, jawabannya negatif 17 kata dari Husna, perwakilan dari kelompok 2. Sekarang kita coba hitung ya. Kalau biasanya nih dulu di SD kita diajari menghitung dengan cara kalau negatif itu berhutang gitu ya teman-teman. Berarti positif 40 ini uang kita sendiri, kemudian kita punya hutang nih 57. Jadi masih sisa 17. Nah 17 itu karena 17-nya itu hutang kita masih 17, berarti jawabannya adalah negatif 17. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2 sudah mendapatkan skor 1 ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Nilai dari 3 ditambah 2 dikali negatif 5. Berapa teman-teman? Oke, Rensa sudah mengangkat tangan, silakan. Izin menjawab ya, Ibu. Jawabannya itu negatif 7, Ibu. Baik, terima kasih Rensa dari perwakilan kelompok 1 nih. Kita hitung dulu ya. Karena ini ada penjumlahan dan perkalian, kita menghitung terlebih dahulu yang perkaliannya. Nah, negatif 5 dikalikan dengan 2, hasilnya negatif 10. Kemudian ditambah dengan 3, jadi hasilnya negatif 7. Baik, jawaban dari Rensa benar ya teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2 skornya sudah sama ya, 1-1. Masih ada satu soal nih terakhir, kita rebutan ya siapa yang menjadi kelompok terbaik pada pertemuan hari ini. Nah, soal yang terakhir, nilai dari 5 kali 3 ditambah 2 plus 5. Berapa nih teman-teman? Ada 2 partisipan yang raise hand bersamaan nih. Oke, dari kelompok 2 dulu, dari Husna. Berapa? Izin menjawab, 22, Bu. Oke, jawabannya 22 ya. Ditampung dulu. Untuk dari kelompok 1, Rensa silakan menjawab juga. Menurut kelompoknya berapa hasilnya? Dari hasil diskusi kelompok kami tuh kok ketemunya 21 ya, Ibu? Oke, tadi dari kelompok 2 itu 22 dan kalau dari kelompok 1 hasilnya 21. Coba kita hitung bersama ya. Ini karena ada yang di dalam kurung, jadi yang di dalam kurung ini harus dihitung terlebih dahulu ya, teman-teman. 2 ditambah 5 itu ada 7. Kemudian 5 dikali 3 ada 15. 15 ditambah 7 berarti jadi totalnya ada 22. Oke, untuk kelompok 1 mohon maaf karena jawabannya salah, jadi nilainya saya berikan ke kelompok 2 karena kelompok 2 jawabannya benar. Tepuk tangan semuanya. Kita apresiasi kelompok 1 karena sudah berani bersuara dan berpartisipasi ya teman-teman semua. Nah, baik. Kita bisa langsung tahu nih pada pertemuan kali ini yang mendapatkan skor tertinggi pertama adalah kelompok 2 dengan 2 skor dan kelompok 1 dengan 1 skor. Nah, untuk kelompok yang lain yang belum menjawab, mohon untuk ditingkatkan lagi ya. Diskusinya dikencengin lagi, kemudian belajar bersama, tanya jawab, supaya bisa menjadi kelompok yang terbaik di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya ucapkan selamat kepada kelompok 2 sebagai dinobatkan sebagai kelompok terbaik di pertemuan pada hari ini. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lain, silakan digiatkan lagi supaya bisa dinobatkan menjadi kelompok terbaik ya. Untuk saat ini, kelompok terbaik dipegang oleh kelompok 2. Nah, baik teman-teman, itu tadi simulasi tentang cara pelaksanaan pembelajaran TGT atau Teams Group Turnamen. Saya harap teman-teman sudah mengetahui ya langkah-langkahnya, proses-prosesnya itu seperti apa untuk pembelajaran TGT ini. Nah, setelah kita melihat nih simulasi tadi, langkah-langkahnya seperti apa, kita jadi bisa menarik kesimpulan. Kira-kira pembelajaran TGT ini itu bisa nggak ya diterapkan di sekolah, kira-kira efektif nggak ya gitu. Nah, untuk menarikan kesimpulan ini akan saya serahkan kepada Rensa. Silakan Rensa.
Iya, jadi terkait pengertian TGP yang sudah dijelaskan, terkait simulasi yang sudah kita lakukan bersama tadi, kita dapat mengetahui terkait kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournaments. Jadi, yang pertama terkait kelebihan metode TGT, yaitu lebih meningkatkan pencurahan waktu dan tugas. Jadi, saat proses berdiskusi, semua siswa ini akan fokus terhadap pemecahan persoalan yang sedang mereka bahas, dan mereka akan saling bertukar pikiran sehingga akan menimbulkan sebuah interaksi dalam diskusi kelompok tersebut. Nah, dari interaksi ini, semua semua siswa akan saling bertukar pikiran dan tercipta suasana saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Sehingga kelebihan yang kedua yaitu mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Dan kemudian terkait kelebihan yang ketiga yaitu dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Nah, karena mereka ini memecahkan permasalahan secara bersama-sama, mereka ini bisa saling berdiskusi dan saling menukarkan pikiran dan saling menjelaskan satu sama lain. Nah, kan bisa kita ketahui sendiri bahwa tidak semua siswa itu dapat menerima dengan mudah penjelasan dari guru. Bisa juga mereka dengan mudah menerima penjelasan dari teman sebayanya. Kemudian kelebihan yang keempat yakni proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Ya, dari simulasi tadi kan juga dapat kita ketahui bahwa siswa akan aktif terhadap proses penyampaian hasil akhir yang ditanyakan oleh guru. Kemudian terkait kelebihan yang berikutnya yakni mendidik siswa untuk berlatih dalam bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yakni motivasi belajar menjadi lebih tinggi sehingga akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Kemudian kelebihan yang terakhir yakni meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Jadi dalam siswa berdiskusi ini memiliki manfaat, diantaranya dapat melatih siswa menerima perbedaan pendapat, bekerja sama dengan teman yang berbeda pendapat, kemudian dapat berdiskusi dengan teman mengenai materi yang telah diberikan oleh guru, serta dapat memastikan semua anggotanya itu bisa memahami materi yang telah didiskusikan tadi. Selain itu, metode TGT ini memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama yakni untuk guru. Bagi guru, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademik. Nah, kelemahan ini itu sebenarnya dapat diatasi oleh guru yang bertindak sebagai pemegang kendali, sehingga harus teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Dan waktu yang dihabiskan untuk diskusi ini menghabiskan waktu cukup banyak. Sehingga melewatkan waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini juga dapat diatasi oleh guru mampu untuk menguasai kelas secara menyeluruh. Kemudian kelemahan yang kedua yakni kelemahan bagi murid. Bagi siswa masih adanya berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru ialah membimbing baik siswa yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dengan siswa yang lainnya yang biasa saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kelebihan dan kelemahan dari metode TGT ini. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada Rensa telah menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari sistem pembelajaran ini ya. Nah, dari
dari teman-teman pasti sudah melihat kan ya, dari kelebihannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Kemudian teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, kira-kira menurut teman-teman atau menurut Bapak Ibu guru, efektif nggak sih pembelajaran ini diterapkan di kelas kalian gitu? Atau mungkin, oh ini efektif sih untuk pembelajaran materi ini, tapi nggak efektif untuk pembelajaran di materi A, kayak gitu kan. Itu bisa kalian diskusikan sendiri, bisa teman-teman pikirkan sendiri gitu ya, ini mau kira-kira bisa nggak diterapkan gitu untuk sehari-hari. Itu cukup sekian dari kelompok 2. Saya rasa tadi sudah cukup menjelaskan ya dari mulai apa sih TGT itu, kita kasih pandangan TGT itu seperti apa, kemudian kita sudah memperlihatkan langkah-langkah pembelajaran TGT itu seperti apa, simulasi kita mempraktekannya juga seperti apa, kemudian kita juga sudah menarik kesimpulannya, kelebihan dan kelemahannya. Nah, menurut teman-teman ini efektif atau enggak nanti bisa disampaikan di kolom komentar di YouTube channel ya teman-teman. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.